kemudian perubahan iklim. Nah, itu dilihat dari situ juga. Kayak misalnya di sektor real. Sektor real yang mana? Oh, sektor real yang dia membantu membersihkan sampah gitu. Oh, peternakan yang sustainable gitu. Oh, ternyata dia invest juga di UMKM fashion yang sustainable gitu. Jadi diversifikasinya ada berbagai macam kategori gitu. Nah, termasuk juga dari resiko tadi saya milih suku yang rendah resiko, hampir nggak ada resikonya. Mungkin kalau Mang Amsi yang orangnya agresif, jadi nggak cocok ya suku. Ini mainnya saham gitu. Oke, oke, oke. Nah, ya mohon maaf ya teman-teman karena di sini saya nggak bisa mendengar suara saya sendiri. Jadi saya pikir tadi nggak ada distraction di belakang. Ternyata ramai banget ya. Mohon maaf sekali lagi. Nah, ini menarik ya. Tadi Mas Greget kan memang mendiversifikasi gitu. Jadi investasinya sendiri banyak banget ya. Kayak misalkan sektor real itu udah diversifikasi lagi gitu. Terus kemudian sukuk, terus kemudian saham juga banyak sektor. Nah, mungkin buat follower Syariah Saham maupun Mas Greget, boleh nggak sih di-spill tadi misalkan, kalau Mas Greget kan udah ya, kalau Mang Amsi mungkin boleh di-spill lagi nih Mang, ada update apa nggak kira-kira sektor apa aja sekarang yang lagi dikoleksi nih gitu. Banyak ini pasti. Oke Kang, jadi kalau kita lihat, sebenarnya sih saya kan ternyata setelah saya mentafakuri, mentadaburi, dan saya berkontemplasi gitu ya, saya tuh suka dengan kontrarian gitu. Kontrarian itu artinya gini, jadi ketika ada sektor yang ditinggalkan, sektor yang lagi orang pada takut masuk, ya saya nyicil gitu. Salah satunya saya masuk sekarang di konstruksi misalnya. Nah, karena kan pasca pandemi konstruksi memang tertekan banget gitu ya. Tertekan banget, jadi saya cicil aja gitu. Kapan Mang naiknya ya? Nanti juga naik kok. Masa sih Indonesia nggak ngebangun, mati suri membangunnya gitu kan. Apalagi 2024 mau pemilu gitu ya. Biasanya kan digenjot tuh konstruksinya buat bahan kampanye. Seperti itu ya. Maksudnya, jadi intinya selama kita yakin dengan prospeknya, kenapa tidak kita menyicil saham-saham yang katakanlah ya, kalau misalnya tadi Mas Greget percaya dengan sukuk gitu ya, karena itu juga saya juga pernah membaca bahwa kenapa orang asing itu cenderung suka dengan surat berharga Indonesia, karena nggak pernah gagal bayar. Jadi kalau kata guru saya Pak Budi Hikmat itu, sukuk atau obligasi itu kan, kalau yang konvensionalnya obligasi ya, kalau yang syariahnya sukuk. Sukuk itu menjamin return of capital sebelum return on capital. Jadi return of capitalnya dijamin, ada tenor 2 tahun, itu nanti dikembalikan ke kita gitu. Berbeda dengan saham, mungkin modalnya bisa tergerus gitu ya. Modalnya bisa meskipun secara imbal hasilnya sukuk memang paling di atas deposito sedikit lah gitu. Tapi katanya sekarang deposito juga ada yang sampai 0% ya Mas, nggak memberikan ini katanya. Tabungan kalau itu ya. Tabungan itu 0% sekarang, nggak ada imbal hasilnya. Betul. Kemudian habis sama biaya administrasi, nanti bolong-bolong itu tabungan. Kemudian kalau deposito paling banter 3-4%. Itu belum dipotong pajak. Bersihnya mungkin cuma 3%. Sementara laju inflasi itu sudah 4-5% sekarang. Apalagi sekarang pasca BBM naik, kemungkinan inflasi juga meningkat ya. Meningkat. Dan kalaulah sekarang sukuk SR017 itu yang sekarang masih ada 10% lagi jatahnya, katanya tadi saya di notif sama satu aplikasi, tinggal 10% lagi sukuk SR017, sebentar lagi habis gitu. Itu kan 5,9. Kalau misalnya dipotong pajak ya mungkin 5, berapa tuh? Sekitar 5,9 dibayar 10% ya. 5,4 lah, 5,3. Itu masih di atas inflasi, sebenarnya sedikit gitu. Masih di atas inflasi sedikit. Betul. Jadi sebenarnya sukuk ini salah satu instrumen buat investor yang mau belajar investasi gitu. Mau belajar investasi lah. Jadi deg-degannya tidak sedeg-degan beli saham Unilever di harga 8.000 dan sekarang 4.000. Hanya orang-orang yang beristiqomah lah yang bisa kuat di pasar modal. Kenapa? Betul. Karena bisa turun 50% atau bahkan 90%. Nah, kalau sudah turun 90%, teman-teman jangan panik kalau sahamnya bagus. Karena kalau naik ke harga asal, berarti itu 900% naiknya. Oke. Ini kayaknya curhatan ini. Ini kayaknya curhatan ini. Sahamnya yang disebut curhatan ini.
Tapi saya nggak punya saham yang minus 90% ya. Ya, cuma tadi emang Unilever ya jadi 8.000 kemarin. Unilever saya punya yang harga 3.200, Kang. Jadi saya itu punya harga yang sedang untung dan saya punya harga yang sedang rugi. Hidup itu campuran dan gado-gado. Jadi kita nikmati saja. Ya, betul. Oke. Nah, oke, menarik. Tadi udah di-spill ya sektor konstruksi dari Mang Hamsi dan Mas Greget tadi sudah spill sedikit tentang bank dan non-bank. Nah, ini pertanyaan buat keduanya nih, mungkin boleh dijawab. Berarti dua-duanya nggak ada saham batubara nih sekarang nih? Kalau saya enggak. Karena batu bara itu tidak ramah lingkungan. Oke. Menarik. Maaf Oke. ya teman-teman yang punya saham batu bara, tapi saya nggak milih. Karena memang itu tadi, pertama ya memang tidak ramah lingkungan gitu ya. Yang kedua ya nggak begitu melihat, saya mungkin tidak sejeli Mang Hamsi ya dalam menganalisisnya ya. Jadi saya melihat pergerakan energi terbarukan itu kan menjauhi batu bara, menjauhi fosil gitu. Jadi saya nggak melihat masa depannya agak cerah, tapi nggak tahu sih. Tapi nggak tahu juga saya gitu. Tapi saya nggak. Oke. Mang Hamsi gimana? Ada? Sedikit saham. Saya tidak punya batu bara, tapi saya punya saham minyak. Oh, minyaknya ya. Oke. Jadi benar-benar ya, berdua ini, beliau ini adalah investor yang benar-benar nggak cuma milih sahamnya, bahkan sahamnya pun dipilih ini berdampak nggak bagus buat lingkungan kayak tadi ya. Mungkin bisa dibilang ini ESG ya, Mas Greget ya. Jadi saham-saham ESG ya. Kalau Mang Hamsi tadi juga nggak ada batu bara, tapi mungkin karena ketinggalan nih, karena sibuknya nih kayaknya nih. Sibuk ngajar, sibuk ini kembali ke hutan. Nah, oke, mungkin sedikit pertanyaan terakhir nih buat mas-mas berdua nih. Sebagai sama-sama nih, dua-duanya kan konten kreator ya, saya bisa bilang konten kreator dua-duanya, sering memberi inspirasi dari sisi tulisan maupun dari konten. Nah, kira-kira ada nggak ya hal yang ingin disampaikan sebagai pribadi, sebagai konten kreator? Kenapa sih dalam kesibukannya sehari-hari dengan kita tahu lah berdua ini beliau bukan fokus di konten kreator ya, kayak Mas Greget kan masih ada pekerjaan utama, Mang Hamsi juga pekerjaan utama, tapi masih bisa sharing, masih bisa berbagi. Ini waktu awal-awal memutuskan untuk berbagi ini apa sih? Mungkin dari Mas Greget dulu deh. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Mas Greget untuk bisa berbagi gitu? Ya, kalau dari saya memang alhamdulillah meskipun punya pekerjaan tetap jam 8 sampai jam 5 gitu ya, tapi ada keseimbangan. Jadi tidak jarang yang namanya lembur gitu-gitu ya, terus deadline mendadak itu jarang. Jadi pengaturan time-nya dan fokusnya itu bagus alhamdulillah. Nah, dari situ muncul keinginan yang saya nikmati gitu ya, bermain media sosial, memberikan satu manfaat gitu. Itu yang pertama. Jadi ada kenikmatan yang saya dapatkan dengan berbagi gitu ya. Nah, yang kedua, karena saya melihat bahwa setiap ilmu yang kita pelajari itu kan muaranya kan di amal ya. Dan untuk bisa mengamalkan itu salah satunya dengan cara menjelaskan tadi gitu. Jadi ada semacam moral responsibility di situ. Ada dorongan di situ. Nah, yang ketiga, saya melihatnya ini seperti siklus gitu. Siklus seperti apa? Jadi ketika saya belajar, terus kemudian saya sampaikan ke masyarakat atau ke teman-teman lewat media sosial, lewat acara atau live seperti ini, kan jadinya kan kosong ya. Maksudnya kosong dalam arti, udah disampaikan gitu. Saya jadi punya satu motivasi untuk belajar lagi dan lagi gitu. Buka buku, baca buku, berguru ke sana sini, berdiskusi. Jadi ada keuntungan juga secara pribadi dalam tataran individu gitu ya, pengetahuan yang kita dapatkan tuh jadi semacam ada dorongan untuk memperbarui lagi gitu. Sama seperti dosen mungkin juga seperti itu gitu. Jadi mungkin tiga hal itu yang alhamdulillah saya nikmati, dan mungkin nanti ya hari Sabtu itu insya Allah kita akan lebih detail lagi membahas masalah ini. Jadi kita akan belajar soal konsep investasi, mindsetnya, terutama juga saham syariah oleh Mang Hamsi gitu. Jadi nanti kita akan bahas di Sabtu pagi jam 9 ya sampai jam 12 kalau nggak salah gitu. Itu. Oke. Nah, dari sisi Mang Hamsi nih, kira-kira apa yang menjadikan motivasi Mang Hamsi untuk di sela-sela kesibukannya tetap bisa mau sharing gitu? Mungkin bagi follower
keduanya ataupun followernya Syariah Saham nih pengen tahu nih apa yang menyebabkan kok mau berbagi dengan inspirasi maupun dengan hal yang sering di-sharing gitu Mas. Silakan Mas. Oke Kak Adi, saya kan kebetulan sehari-hari juga guru ya, dan guru secara offline saya ngajar bahasa Arab. Tapi secara online saya lebih sharingnya tentang ekonomi syariah atau spesifiknya lebih ke pasar modal dan lebih spesifik lagi saham syariah karena memang itu passion ya. Passion itu sesuatu yang kita jalani dengan mudah, menikmati, kemudian berusaha untuk terus belajar seperti Mas Greget tadi memang seperti itu. Ketika kita mulai banyak ditanya, kita akan banyak bertanya. Gitu. Ketika kita mulai banyak ditanya, kita akan banyak bertanya dan bertanya itu misalnya ke buku dan yang lainnya. Dan saya sering mengulang ini. Saya terinspirasi oleh pertanyaan seorang kandidat doktor orang Thailand, orang Patani datang ke Indonesia ingin belajar tentang saham syariah. Kemudian setelah itu saya kaget gitu, kok orang luar mau antusias sekali belajar tentang pasar modal syariah, tapi orang Indonesia kok pada diam-diam aja gitu. Nah itu tahun 2014 ya. Dan itulah yang melatar belakangi munculnya syariah saham pada akhirnya. Komunitas itu dibangun untuk membangun literasi ya dan edukasi khusus di pasar modal syariah. Dan alhamdulillah kita sudah jalan sampai 7 tahun terakhir ini kita alhamdulillah sudah berjalan dan ada hal yang bisa kita lakukan, kita kontribusikan juga buat halayak begitu. Dan yang terpenting bagi saya adalah ketika para ulama terdahulu, para ulama salaf gitu, baik ulama fikih, ulama tasawuf, ulama akidah ulama kalam apapun bentuk ilmunya, mereka selalu menghasilkan karya. Dan karyanya itu sampai dinikmati sampai hari ini berabad-abad itu masih dinikmati oleh umat Islam gitu, oleh pengikutnya gitu ya. Dan kita memberikan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang bernilai buat banyak orang, tapi kita menggunakan media yang relevan gitu. Jadi kalau ini karena kebetulan malam Jumat ya, jadi saya bisa menggunakan ayat ya. Di surat Ibrahim ayat 4 misalnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Jadi kami tidak mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya supaya lebih menjelaskan kepada mereka. Jadi mungkin saham itu udah lama dibahas ya. Tapi ketika di masa sekarang kita butuh platform yang sesuai dengan masyarakatnya apa. Misalnya lewat Instagram kah, lewat TikTok kah, bahkan saya itu punya semua platform. Jadi usia saya usia Facebook. Tapi saya aktif di Instagram dan sekarang direkrut TikTok gitu. Jadi semua demografi kita jabanin gitu. Kenapa? Karena dakwahnya supaya tersampaikan. Boleh jadi saya di TikTok ini gak cocok gitu. Tapi ya sesuaikan aja. Kenapa? Karena demografi investor kita sekarang didominasi oleh lebih dari 70% di bawah usia 40 tahun. Artinya bukan usia saya lagi. Kalau kita tidak mengupgrade medianya, tidak mengupgrade platformnya, boleh jadi kita akan ditinggalkan dakwahnya atau kita akan ditinggalkan kontennya. Jadi konten itu mungkin akan tidak jauh beda lah dari dulu sampai sekarang. Tapi yang berbeda itu media penyampaiannya. Karena itulah kita harus selalu mengupgrade diri, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman supaya konten dan makna atau esensi dari yang kita sebarkan itu sampai kepada mereka. Itu mungkin kan. Oke, ini menarik ya. Alasan yang sama yang mungkin saya bisa simpulkan dari keduanya adalah ingin memberikan juga amalan ya, artinya ini mengajarkan itu bukan sesuatu hal yang kewajiban, tapi yang pertama tadi passion, yang kedua karena pengen juga bermanfaat buat orang banyak. Nah ini artinya teman-teman juga mungkin bisa menjadi inspirasi, entah mulai dari passionnya, entah mulai dari sesuatu yang diketahuinya gitu. Jadi berdua ini, beliau ini memang mengamalkan itu semua gitu loh teman-teman ya, Sobat Minsa semuanya. Jadi kalau punya ilmu, punya sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat buat orang banyak, kenapa enggak gitu untuk di-sharing gitu. Kalau memang itu bakal bermanfaat. Nah, kayak tadi Mas Greget, terus Mang Amsi gitu, dengan media masing-masing. Kalau Mas Greget kita bisa baca-baca di Instagramnya lebih aktif, mungkin Mang Amsi bisa kita lihat di semua platformnya gitu kan. Tadi TikTok, YouTube, Instagram. Nah, ini yang menarik nih. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin kita ada waktu sampai 8:30 lewat dikit ya. Nanti silakan aja kita coba ambil satu pertanyaan. Tapi sebelum itu mungkin saya pengen nanya sekalian nih untuk akang-akang semua nih. Nah, passionnya tadi sudah tersampaikan gitu. Apa sih sebenarnya harapan dari
Mas Greget sama Mang Amsi ketika menyampaikan sesuatu hal di sosmednya gitu kan. Ini kan kalau influencer itu kan bakal menginfluen ya, bakal memberikan dampak gitu kan. Nah sebenarnya ada harapan khusus nggak sih dengan konten-konten yang dibuat ini nantinya seperti apa gitu. Jadi mungkin ini sekalian closing statement buat Mang Amsi sama Mas Greget. Mungkin saya balik dulu ke Mang Amsi ya, nanti baru ke Mas Greget yang terakhir. Silahkan Mang Amsi, mungkin harapan dan sekalian closing statement ya mungkin ya. Oke, diakui atau tidak, Indonesia adalah negara dengan muslim terbesar di dunia dan merupakan pangsa market share ekonomi syariah yang harusnya juga besar di dunia. Dan untuk menyampaikan konsep-konsep tentang ekonomi syariah, termasuk sampai ke investasi dan pasar modal syariahnya, tentunya kita harus banyak berjuang di situ. Karena tidak hanya cukup dengan disebarkan di dunia akademik saja, tapi juga harus menjangkau semua kalangan. Nah, kita harus menggunakan platform itu dengan harapan bahwa ke depan Indonesia menjadi pusat industri ekonomi syariah dunia dan kita harus menjadi penikmat gitu. Bukan hanya sekedar pengamat, yang tidak boleh adalah menjadi penghujat. Jadi mari kita nikmati panen raya ekonomi syariah di negeri ini. Terima kasih. Oke, makasih Mang Amsi. Mungkin dari Mas Greget sebagai penutup juga, silakan Iya. Mas. Iya, jadi kalau saya sebenarnya dalam proses untuk berkontribusi menjadikan keuangan syariah ini atau ekonomi syariah itu sebagai benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi yang namanya rahmatan lil alamin itu kan tidak hanya untuk orang Islam ya. Makanya saya berusaha untuk menyampaikan keuangan syariah di Instagram terutama itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau teman-teman mau belajar yang lebih berat gitu ya, konten yang lebih komprehensif, lebih kaya, mungkin bisa baca di Medium yang saya tuliskan juga di akun Medium gitu. Dan tidak banyak memang yang mampir ke sana karena memang agak berat tulisannya gitu. Tapi itu untuk belajar. Nah, itu baru di manusia, tidak hanya umat Islam, tapi juga yang non Muslim juga. Sehingga kalau kita bicara soal halal industri, bicara soal pencapaian SDGs, soal perubahan iklim, anak muda, digitalisasi, itu tidak hanya orang Islam. Gitu. Nah, bagaimana supaya teman-teman di luar circle ekonomi keuangan syariah ini juga bisa berkontribusi. Gitu ya. Jadi mereka benar-benar merasakan kehadiran ekonomi keuangan syariah secara maksimal. Terus kemudian juga kita melihat bahwa ada keberpihakan nilai-nilai keuangan dan ekonomi syariah kepada keanekaragaman hayati, lingkungan gitu ya, bumi kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga. Jadi ekonomi Islam ini sesuatu yang inklusif. Tidak hanya di manusia tapi juga untuk planet kita. Gitu. Nah, itu yang ingin itu misi saya sih, begitu. Makanya saya menjelaskan ekonomi keuangan syariah dengan perspektif yang agak berbeda. Tidak hanya halal haram, tapi juga beyond halal haram itu. Apa sih sebenarnya di balik halal haram itu? Begitu, Mas. Oke, ini terima kasih buat statement Mang Amsi dan Mas Greget ya. Ini juga terima kasih juga waktunya sudah menyempatkan di sela-sela. Mang Amsi tadi baru sampai dari hutan, Mas Greget juga ini lagi mungkin di sela-sela acara. Ini terima kasih banyak dan hal yang paling bisa saya simpulkan adalah pasar modal syariah ataupun investasi syariah ataupun keuangan syariah itu bukan cuma buat muslim saja, tapi itu suatu sistem dan suatu mekanisme yang mungkin kalau bisa terjadi kolaborasi di dalamnya itu akan lebih indah lagi nih. Jadi nggak cuma halal haram nih kalau kata Mas Riket gitu. Oke,